Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Aji Effendi, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang dengan NIM 25104180117. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Al-Azhar 45 Palembang, kelas 4 dengan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik anak-anak sekalian, semuanya sudah siap belajar PAI? Kalau sudah Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masih semangat semua? Kalau masih semangat, harus ditunjukkan semangatnya. Jangan malas-malasan, jangan lemes-lemesan ya. Paham tuh? Kalau Bapak bilang manjada, jawabnya? Kita ulang. Manjada? Masya Allah. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih. Siapa yang nggak masuk? Oh, kenapa nggak masuk, nak? Oke, nggak apa-apa. Kalau teman kalian sedang sakit, mari kita doakan bersama. Bila perlu kita minum, ya nak ya. Dan kita doakan juga, semoga teman kita yang sakit bisa berkumpul bersama dengan kita, belajar kembali. Fahim tuh semuanya? Iya. Baiklah, anak-anak sekalian. Sebelum kita memulai, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini yang akan dipimpin langsung oleh teman kita, Ananda Paiha. Pada Ananda Paiha, selamat berpuasa, silakan. Semuanya, silakan. Oke, silakan Pak Ina. Terima kasih. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yakni Garuda Pancasila. Karena itu, Bapak kita anak-anak sekalian silakan berdiri di tempatnya. Terima kasih. Garuda Pancasila, aku yang proklamasi saya berbuat untukmu. Pancasila rakyat makmur serta terima di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Semuanya bersorak. Garuda Pancasila, anakku rakyatku, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila sangat rakyat bersantata, berikan di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah menyanyikan lagu nasional, berarti kita sudah sangat siap untuk belajar. Tapi Bapak mau tes semangatnya dulu, ya. Kalau memang semangat, fokus semuanya mengikuti ice drink dari Bapak, ya. Bisa? Bisa. Bisa semua? Bisa. Oke, sekarang ayo kita mulai ya. Semuanya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Masya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mau tanya kepada kalian semua. Minggu yang telah lalu, kita belajar tentang apa? Nabi. Iya, Nabi dan Rasul. Atau lebih tepatnya iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Bapak mau tanya, siapa yang ingat beriman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Keempat. Yang keempat. Iya, boleh karena semuanya udah jawab apa-apa sama-sama. Ya. Siapa yang tahu jumlah Nabi dan Rasul yang kita ketahui? 25, pinter, good job ya. 25 Nabi dan Rasul yang kita ketahui. Di antara ke-25 Nabi itu yang kita pelajari hanya berapa? 4 saja hari ini anak-anak sekalian. Yang pertama Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ketiga Nabi Harun dulu anak-anak sekalian. Harun alaihissalam. Yang keempat baru Nabi Musa. Nah, anak-anak sekalian, maka dari itu sebelum kita masuk ke pembelajarannya, anak-anakku sekalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada bab keempat. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat menjelaskan kisah Nabi Ayub alaihissalam, kisah Nabi Harun, kisah Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, murid dapat menyebutkan keteladanan Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, dan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir, murid dapat meneladani sifat Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Harun, dan Nabi Musa alaihissalam. Fahim tuh? Oke, kalau sudah paham, anak-anak sekalian, boleh buka dulu bukunya bab 4 ya. Semuanya buka. Kelas? Oke, kalau sudah membuka bukunya bab 4, anak-anak sekalian boleh dilihat bukunya. Di sana ada beberapa keteladanan Nabi dan Rasul, ya. Nah, coba Bapak tanya. Yang pertama, coba siapa yang tahu keteladanan Nabi Ayub alaihissalam? Ya, boleh nak, silakan. Apa? Iya. Kesabaran, pinter, good job. Yang kedua, Nabi Zulkifli, apa keteladanan yang bisa kita dapatkan? Apa? Kerendahan hati, pinter. Yang ketiga, Nabi Harun alaihissalam, kasih sayang. Yang terakhir, Nabi Musa. Ayo, laki-laki sekarang. Nah, gini. Keberanian dan tangguh. Oke, kasih tepuk tangan kepada teman yang sudah berani. Anak sekalian, itulah keteladanan dari keempat nabi yang akan dipelajari. Fahim tuh? Pak Indra. Oke, sekarang Bapak akan mengajak anak-anak sekalian menonton tayangan video. Silakan semuanya fokus memperhatikan. Setia. Silakan menonton. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun.
Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Tadi video materi pembelajaran tentang Nabi dan Rasul yang ada pada bab 4. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak mau tanya, coba. Dari video tadi adalah kisah Nabi Harun alaihissalam. Ya, iya, Nabi Harun merupakan saudara daripada Nabi Musa alaihissalam yang menjadi juru bicaranya Nabi Musa terhadap siapa? Terhadap Fir'aun yang akan dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, sekarang Bapak minta fokusnya kembali. Kita akan bermain game di sini ya. Kita mulai. Siapa yang mau jawab? Silmi, silakan maju ke depan. Ayo Silmi. Silmi pilih nomor berapa? Nomor 8. Kita lihat soalnya. Iya. Dua iman kepada Rasul-Rasul Allah yang paling utama adalah A. Menjadi kaya raya, B. Mendapat pangkat tinggi, C. Menjadi orang yang bertakwa dan berakhlak mulia, D. Memiliki banyak pengikut, E. Hidup sejahtera. Menjadi orang yang bertakwa. Oke, benar. Kasih tepuk tangan buat itu. Kemudian siapa yang mau jawab lagi? Boleh, silakan maju nak. Ya, Aulia, pilih nomor berapa? 9. Kita lihat nomor 9 ya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah harus diiringi dengan A. Mengingkari ajaran mereka, B. Membiarkan mereka berdakwah sendirian, C. Mencela dan menghina mereka, D. Mengkritik dan mempertanyakan ajaran mereka, E. Perbuatan, yaitu mengikuti ajaran mereka. Iya, dengan perbuatan. Benar, hijau. Lanjut yang laki-laki siapa? Ya, boleh maju ke depan. Fala, pilih nomor berapa Fala? 10. Kita lihat soal nomor 10. Rasul yang bergelar Amin adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi Muhammad. Apa Fala? Nabi Muhammad. Kita lihat. Iya, benar. Silakan Fala duduk. Terima kasih. Boleh, ayo maju. Ayo maju. Iya. Alif pilih nomor berapa? 6. Kita lihat nomor 6. Nabi yang diutus kepada umat manusia secara umum adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ayo. Secara umum. Nabi Muhammad, kita lihat jawabannya. Betul sekali. Pasti. Kita lihat nomor 1 ya. Jumlah nabi yang wajib diimani oleh umat Islam adalah 25 nabi. Iya, benar sekali. Silakan. Nah, sekarang kita sudah mengerjakan kuis. Bapak akan mengajak anak-anak sekalian berkelompok atau tugas kelompok ya. Nah, Bapak akan membagikan masing-masing kertas ya, dan masing-masing kalian itu berkelompok sesuai dengan fungsinya masing-masing membahas tentang keteladanan dari keempat nabi yang sudah kita pelajari. Paham itu? Oke. Sekarang silakan dikerjakan buat nama kelompoknya ya. Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Harun, silakan dibuat kalimatnya masing-masing. Boleh dibuat keteladanan, mukjizat, dan silakan dikerjakan. Tulis keteladanannya, mukjizatnya boleh. Silakan. Keteladanannya dulu ya, fokus ke keteladanan dulu. Ini mengambil kesabaran.
sekalian, waktu diskusinya sudah selesai. Silakan duduk tertib. Kita akan mendengarkan perwakilan dari teman kita yang akan maju menyampaikan hasil diskusi. Mbak Minta, coba Ilana, Gili, dan Fala. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan mendengarkan. Untuk kelompok Korea, ayo beri tepuk tangan. Silakan dari yang pertama Ilana sendiri dulu boleh. Silakan. Nabi Ayub alaihi salam yang pertama adalah sabar dan tabah dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, kekayaannya banyak tapi dia tidak sombong. Melakukan dalam sampai ayu orang lain. Oke, kasih tepuk tangan untuk yang Korea. Ya, nanti. Oke, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5, tabung 5 2 kali. Oke ya. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berdiskusi tadi, alhamdulillah sudah selesai. Baiklah anak-anak sekalian, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Bapak mau mengulang kembali kepada anak-anak sekalian materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama, Nabi apa yang kita pelajari? Nabi Ayub alaihi salam. Keteladanan apa yang bisa kita ambil? Kesabaran dan ya. Terus yang kedua Nabi apa? Dzulkifli alaihi salam. Keteladanan apa yang bisa kita ambil? Menepati janji, dermawan, ya. Yang ketiga Nabi apa nak? Nabi Musa alaihi salam. Apa nak Nabi Musa? Keteladanan yang bisa kita ambil? Keberanian. Apalagi? Ayo. Tanggung jawab bersama Nabi Harun kakaknya ya. Oke, yang berikutnya Nabi yang terakhir Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun keteladanan apa yang bisa kita ambil? Sabar, kasih sayang karena beliau selalu menemani Nabi Musa alaihi salam. Oke, sekarang Bapak tanya, apakah kalian sudah paham materi tentang bab 4 ini? Paham ya. Apakah kalian sudah mengerti apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Sudah ya? Iya. Apakah kalian sudah bisa membedakan antara perbedaan Nabi dan Rasul? Bisa dong ya, semuanya sudah di. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, alhamdulillah. Marilah anak-anak sekalian kita akhiri dengan berdoa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak sekalian, tugas selanjutnya dari Bapak silakan kalian kerjakan tamrin 1 sampai dengan tamrin 4. Minggu depan kita bahas bersama kembali. Fahim tuh? Oke, kalau sudah paham semua, demikian pembelajaran dari Bapak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.